atau memimpin bacaan Yasin Tahlil ini tadi disampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya yaitu tauziah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Al Ustadz Saiful Roji. Kepada Bapak Al Ustadz kami haturkan. Ternyata di dalam banyak bidadari. Duduk di situ lagi tadi didodor. Dalam. Jadi hilang ngantuknya ini berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, kepada para alim, ulama, para kiai, para punyai, asatidul asatidah, sesepuh bini sepuh, majelis ta'lim, majelis wisata religi yang sangat saya hormati, khusus sahibil bait sekeluarga Bapak Haji Mujiono, juga tidak lupa hadirin hadirat Bapak Ibu anggota majelis ta'lim wisata religi yang sangat saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada hal yang patut kita ucapkan melainkan rasa syukur dan tazakur Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya mungkin kesekian kalinya atau pertama kalinya menghadiri majelis taklim wisata religi yang saya rencanakan sejak 5 bulan yang lalu. Maka baca ini. Iya. Yang alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, langsung rahmat Allah turun berupa air hujan. Alhamdulillah. Tentunya ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bertemu dengan jenengan-jenengan komunis semua yang luar biasa semangatnya adanya menghadiri acara pada sore hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang wisata religi, tentunya kita semua mempunyai tujuan dan harapan masing-masing. Perlu diketahui ada suatu ada satu dawuh, ihtimamul amwat lil ahya asyadud min ihtimamil ahya lil amwat. Menjaganya orang yang sudah mati kepada orang yang belum mati itu lebih lebih banget, katanya bahasa Jawa banget namanya, sangat lebih istimewa dibandingkan orang yang hidup menjaga yang mati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gimana? Orang yang sudah meninggal itu ada di alam namanya alam barzakhiyah.
Yang mana seperti ibu bapak kita yang sudah meninggal, orang-orang guru-guru kita, atau siapapun orang dekat kita, orang-orang yang istimewa seperti para wali-walinya Allah, itu mereka lebih tahu kehidupan di alam dunia ini daripada kita yang di dunia ini untuk melihat mereka yang ada di alam barzakh. Nah, dari hal ini tentunya kita mengadakan perjalanan wisata religi ini banyak hal yang pasti kita dapatkan. Yang pasti pertama senang. Nah, kira-kira jenengan kalau wingi tahun ini ziarah seneng nopo seneng? Seneng. Lah duit ente wi? Golek. Coba tanya Bukur, mana Bukur? Seneng. Tapi kan belum bawa bunga. Yang seneng bukan jenengan, Pak Dekor nih yang seneng ini. Apa bunga terus dikumpulin? Tidak. Saya yakin di antara sedih dan senangnya, banyak senangnya. Andai saja kita nyalter pesawat sendiri, pasti semua masuk di dalam pesawat. Walau tanpa uang. Jadi yang pertama pasti senang. Kita nggak terasa dengan senang ini saja kita sudah diberikan berkah. Andaikan itu tidak berkah, mustahil kita pulang dengan wajah yang semeringah. Tahu semeringah? Senang. Prinsipnya kulo kali sampai saya dengan komyu, biar uang habis tapi hati senang. Carane wong Jawa, duwe entek golek maneh. Ya Allah, Mas Im, bisa ada musiknya Mas Im? Gala. Jadi yang pertama pasti senang. Ya, mungkin ada orang yang berbicara belum pernah ke makam orang tua kok ziarah ke wali. Jangan salah. Di wali-wali itu kita kirim Fatihah, semua tercantumkan orang tua kita masing-masing. Iya tidak? Ya. Dan ke makam orang tua kita bisa di sini, bisa sewaktu waktu. Tapi ke makam wali-wali Allah yang sudah mengenalkan kita tentang Islam, khususnya di Indonesia, umumnya di Nusantara. Nusantara itu bukan hanya Indonesia, Bu. Dulu itu Vietnam, Filipina itu ikut Nusantara. Waktu itu zamannya raja-raja Mataram itu ikut Nusantara semuanya. Iya. Se-Nusantara itu ada wali yang namanya Syekh Subakir. Yang jenengan tahu pernah ke gunungnya toh? Yeah. Yang pendek sekali gunungnya. Yang anak saya sampai duluan di atas ibunya teriak-teriak itu. Maghrib lagi. Itu yang pertama kali yang berhasil negosiasi dengan Danyang. Apa Danyang itu ya? Danyang itu yang Baurekso. Yang Baurekso, tanah Nusantara yang pusatnya ada di Jawa. Itu yang berhasil negosiasi agar supaya Islam bisa masuk ke Nusantara. Jangan dikira dulu itu tidak ada perjuangan. Nah, berkahnya para guru-guru wali-wali yang sampai ilmunya kepada kita yang bisa mengenal alif, ba, ta, bisa mengenal al-fatihah, bisa mengenal ila hadrati, ila ruhi, ila arwahi. Itu semua jasa para wali. Bukan dikira ujuk-ujuk moro teko dung. Tidak bisa. Justru guru-guru kita yang seperti itu berjasa besar. Kalau ditanya, apa jenengan pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi? Jangankan Kanjeng Nabi, dengan Mbah Buyut aja ora ketemu. Jadi itu yang pertama senang. Yang kedua, memperpanjang usia kita disebabkan adanya tali silaturahmi. Man ahabba ayyub satolir, man ahabba ayyub satoh fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin luas rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung tali silaturahmi. Ini hikmah yang kedua. Tanpa ada ini, mustahil 1 bulan sampean bisa ketemu.
apalagi sekarang di grup kalau sudah ada yang bagara-gara pasti rame. Nah, masa ini sih saya Abang Muji ada, saya Pak Muji, Pak Haji Muji itu aja. Adanya Mami, nah itu paling hafal sama Mami sampai itu gua aja. Siapa? Haji Syarif cemburu kenapa Mami terus yang ditanya. Soalnya itu yang terdekat dengan Pak Boda. Iya. Itu cuma sponsor saja. Tidak ada itu tidak ramai. Ya. Dan tentunya dengan ziarah itu kita bisa mengenal yang namanya Wali Songo, mengenal sejarah Islam. Bahkan ada wali-wali yang lokal di Sulawesi Tengah yang sudah kita pernah lakukan. Mungkin saya tidak ikut, seperti ke Guru Tua, seperti ke siapa namanya? Jadi. Guru Datuk Karama. Seperti itu kita bisa mengenal mereka. Sama itu. Generasi-generasi yang sudah membawa syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ketika kita sudah melakukan ziarah, kita bisa silaturahim, kita bisa mengetahui sifat dan watak satu daerah dengan yang lainnya. Saya yakin ketika kita belum ziarah, mungkin kita tidak pernah tahu Bandung. Mungkin ada 1-2 yang pernah ke Bandung. Kita tidak pernah tahu Magelang. Insya Allah nanti yang ziarah yang akan datang saya ajak mampir ke Pak Karno dengan Pak Harto, makam Pak Karno dengan Bapak Soeharto. Tapak tilas orang yang sudah berjasa besar di Indonesia. Insya Allah. Karena yang kita prioritaskan nanti itu ziarah ke Wali Songo mulai datang. Anggaplah ke berangkatnya misalkan naik kapal turun ke Pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian langsung ke Mbah Ampel, Sunan Ampel, ke Syekhona Khalil Bangkalan Madura, agar pernah supaya tahu itu jembatan apa nih? Suramadu. Nah, di sini belum ada jembatannya. Jembatan kuning belum selesai? Belum. Jembatan gantung sudah. Oh, gantung sudah. Yang kuning belum. Mau diganti kali yang hijau di sini. Yang jembatan hijau. Di sana ada jembatan Suramadu. Nanti kalau kita jadi ke Bali, ada lagi tol atas laut terpanjang yang menghubungkan antara Bandara Ngurah Rai dengan Pulau Penyu, Tanjung Benoa. Oh, tolnya bagus. Nanti di Tanjung Benoa, jangan bisa naik para layang yang ditarik sama itu apa? Skoci. Turun pasti muntah-muntah. Kayaknya itu Mbak. Siapa namanya sudah siap-siap itu Cerakat Empang itu. Siap-siap itu. Nah, dari Wali Songo, kemudian dari Syekhona Khalil Al-Bangkalani, kemudian langsung bablas ke Gresik. Tapi kalau nanti sandarnya kapal itu agak sore, kemudian kita nginap di Syekh Khalil Bangkalan. Dan saya sudah punya lobian satu tempat di dekat makam Mbah Khalil, tempat nginapnya enak. Dulu kan kita nggak nginap di situ toh, kita nginapnya kemalaman di Syekh Asmoro Kondi. Ya, Syekh Asmoro Kondi yang lantai 2 itu dah. Di situ itu kemalaman. Telernya minta ampun. Iya tuh Bang. Jam 12 malam Iya, kasihan saya. Sampai saja ada yang ngasihani, saya tidak ada yang ngasihani sama sekali. Jadi kalau dari Ampel kemudian ke Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Maulana Ishaq, ya toh? Maulana Ishaq yang itu yang ada pentokoh di pinggir pantai itu, ingat? Siapa itu? Bu Haji. Alhamdulillah, salah sendiri tidak datang. Kenapa? Orang kapalnya masih jam 7 malam, berangkat jam 6 pagi. Rasain loh. Kemudian dari Maulana Ishaq ke Syekh Sunan Giri. Sunan Giri yang naik dokar, ya toh? Naik dokar yang di situ bau kentutnya kuda yang kita tidak bisa makan toh? Iya. Dari situ setelah dari Sunan Giri kemudian sudah ke Sunan Derajat. Di situ banyak apa? Sawo. Ingat? Sawo. Setelah ke Sunan Derajat langsung Syekh Asmoro Kondi, ayahnya Sunan Ampel. Kita istirahat di situ waktu itu. Di situ banyak ikan garam. Ingat? Banyak ikan garam. Itu sekarang bagus sudah bangun, sudah selesai. Beberapa bulannya lalu saya ke sana lagi. Setelah itu kita ke Tuban.
yang masjidnya yang kita masuk pintunya agak pendek itu kan. Yang naik berangkat ke pasar terus banyak. Ya, Sunan Bonang. Sunan Bonang. Iya betul. Naik becak yang kita baku apa itu? Baku seluncur. Itu Nafi ada yang ketawa sudah nomor 1 jadi nomor 1. Yang pulangnya tahu-tahu ada wajah kita di papan nama itu. Kapan Mbak fotonya tahu ada wajah kita di papan. Katanya Pak Deputi, kapan saya difoto? Oh, tidak terbuka itu mulut. Bisa. Ya Allah, sampailah ke Sunan Bonang. Setelah ke Sunan Bonang, langsung meluncur jauh lewat Rembang, lewat pondoknya Mbah Maimun Zubair, pondoknya Gus Baha LPTKI, kemudian langsung tembus ke mana? Sunan Muria. Dari Sunan Muria, alhasil digoda sedikit busnya. Ya, bus itu semakin digas dia semakin tidak mau lari, hampir mundur. Padahal bus itu yang termuda usianya waktu saya minta di armada itu. Yang termuda baru diambil. Ya Allah, itu detik-detik menegangkan. Setelah dari Sunan Muria naik ke atas, ada di situ suatu prosesi penyematan kopiah yang paling tinggi. Dekor kopiahnya Kanjeng Doso. Orangnya tidak ada ini. Ya Allah. Dan anehnya di atas. Ya. Itu waktu naik ke atas, Komio naik apa udah? Ojek. Naik ojek, bapeluk apa tidak? Sama pupanya anak tidak bapeluk. Rumah sama si ojek peluknya luar biasa. Karena larinya ngalahkan Valentino Rossi itu. Iya, lajunya jalannya begini. Tapi menurut sejarah sampai sekarang belum pernah ada yang jatuh. Gimana mau jatuh? Orang pegangannya macam ada borgolnya. Yakin itu ketika naik mulut kematian. Sallallahu. Ada yang tak tinggal itu satu di bawah itu, siapa itu? Yang ditunggu itu dah. Ada itu, ada videonya itu. Oh iya. Aduh kasihan satu-satunya ditinggal. Apa tidak ada paituannya dia? Ya Allah, semakin bikin penasaran. Naik ke atas ojek waktu itu 20.000 Bu. 20.000. Di sana ada namanya bunga yang untuk orang yang tidak bisa hamil itu, yang apa deh, merah-merah itu. Di situ ada tanaman polo pendem yang tidak ada di situ. Ya, ada uwi, ada jelarut. Jelarut itu kalau mudun dipangan kok atos semuanya kok ketun. Ada apa lagi macam-macam, ada kayu yang ditanam Sunan Kalijogo, kayu apa nih? Kayu wali kukun. Tidak tahu toh kayu wali kukun? Ada kayu wali kukun itu di situ. Yang bisa dibuat once kayu wali kukun masih nggak beli kayaknya waktu itu. Iya. Kemudian dari Sunan Muria turunnya ada yang ojek, ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki akan merasakan betapa dahsyatnya ini. Kentol sampai bawah, macam ada linggis. Tahu tidak istri saya itu mulai pertengahan, ya ojek aja, tidak sebentar saya sambil begini. Orang katanya sebentar lagi. Orang sudah niatnya turun tidak pakai ojek, minta naik ojek. Sampai bawah hama saya kena mau itu hasan. Apa? Bilangnya sebentar lagi. Saya itu pernah punya riwayat di situ. Saya pas ziarah zaman pertama kali dengan bajikur. Saya di dompet itu banyak bawa uang, di tas itu bawa uang sekitar 150 juta. Uangnya jamaah. Saya duduk santai sambil nunggu jamaah di atas. Terus saya lanjutkan berjalan. Tas saya tertinggal di tengah. Hama langsung lari seperti tidak naik itu jalan. Naik berkeringat sekali saya. Alhamdulillah tas saya masih tetap di situ. Turun itu tahu-tahu di bawah kaki saya tidak bisa dilipat. Ya Allah, tidak seperti waktu lari ke atas tadi. Itu tingginya kurang lebih hampir 2 km kalau tidak salah itu tingginya. Kalau Gunung Tidar itu 500 tangga nada ya. Tapi
lurus. Gunung Tidar itu tangganya lurus ke atas. Dan banyak orang yang belum pernah sampai ke sana. Sampai istimewa. Saya belum. Sampai belum ya? Iya. Soalnya saya ke Jogja. Oh iya, itu salah sendiri dari jalan masing-masing. Bukan salah panitia. Mau nuntut ikut lagi aja. Dan banyak teman-teman ziarah itu belum pernah sampai ke sana. Itu hikmah waktu kita mau ke Gunung Pring tidak jadi karena ada perbaikan jalan, kita dibelokkan ke sana. Tapi rencana saya ziarah yang akan datang ini harus bisa dua-duanya, ke Gunung Tidar juga ke Gunung Pring. Tapi aku udah daftar sudah Pak ke Tidar. Tidak daftar gitu. Napas nggak mau putus. Hah? Nggak mau putus. Apanya? Nafasnya. Nanti bawakan kompresor. Karena dingin itu surat cukup. Ya Allah. Terus turun Muria di situ dingin sekali. Gitu, dingin sekali. Yang saya cari waktu itu nggak ada duren. Ada duren, mamanya Nisa nggak kasih. Aduh jangan macam-macam. Repot juga. Tapi kayaknya tahun ini saya tidak ajak. Biar tidak ada yang bikin ribet. Mau makan apa tidak boleh. Tidak, karena anak-anak sudah sekolah. Tidak bisa. Ya termasuk hikmahnya. Alhamdulillah saya sendirian. Jadi bisa fokus. Setelah ke Sunan Muria turun langsung ke Sunan Kalijogo. Awas mumpun diwalik Sunan Jogo Kali, repot itu. Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga itu adalah wali yang kedua yang asli Jawa. Itu ceritanya takzim kepada guru, kepada Sunan Bonang kalau tidak salah, disuruh jaga tongkatnya, ditinggal sebentar, delalah gurunya itu lupa kalau punya murid, disuruh jaga tongkatnya itu. Karena saking takzimnya kepada guru, tidak berani meninggalkan tongkat itu sampai berjenggot panjang, sampai kalau tidak salah Al-Kisah 5 tahun. Dan baru sadar gurunya kalau punya murid di sana, dijenguk lagi, ternyata dia masih duduk di situ sambil menjaga tongkatnya. Tapi di sebelah kanan kini sudah belantara, di belah pinggir sungai itu bapak bambu, orangnya sudah bajingan. Dicari di semak-semak, ternyata masih duduk di situ. Namanya Sunan Kalijogo. Dan siapa namanya? Raden Syahid. Setelah itu dari Sunan Kalijogo, bus parkir tetap di Sunan Kalijogo, kita ke Demak. Ya dong? Ke Demak kita ke Raden Patah. Raden Patah Raja, Raden Pak Raja. Demak itu Raden Patah. Itu termasuk menantunya siapa itu? Sunan Gunung Jati. Setelah itu ke Kudus. Kayaknya ke Kudus dulu kita itu. Ke Kudus nginep kita itu. Ya dong? Terbalik ke Kudus yang waktu itu saya sempat muntah-muntah. Hamil muda kan? Hamil muda waktu itu saya. Muntah, kenapa kok panas sekali malam itu? Yang tahu cuma Pak Dekul. Kenapa saya muntah itu waktu itu? Enggak tahu lah. Saya hampir putus asa. Ya Allah Gusti, kula niki beto tiyang kata Gusti, kok kula gawe dhewe babam unta-unta wis kapok. Saya bawa orang banyak, kalau sampai saya tumbang bahaya ini. Akhirnya selesai, dan disitulah puncaknya Pak Bowo dengan Pak Farid hampir berkelahi. Gimana bis sudah dilihat bolak-balik, itunya kasih bagian sudah dilihat semua, masih tidak kena itu bis di mana, di Kudus itu. Akhirnya setelah itu ke mana, Muria, terus ke Sunan Kalijogo, ke Demak, langsung setelah itu ke Sunan Gunung Jati. Terakhir Sunan Kalijogo itu, yang mana Sunan Gunung Jati di situ banyak sekali orang yang minta dan ekstrim. Itu bajingan. Ada hantunya Pak. Ada hantunya. Iya memang. Terasa kita diikuti hantu. Apa dikira kita temannya hantu barangkali? Iya. Memang itu aura mistisnya besar ya. Di belakang itu kan Pak. Macam ada yang pegang saya. Ternyata yang pegang saya mami waktu itu. Iya. Ya Allah, di Sunan Gunung Jati itu panitianya agak nakal juga. Dia menentukan minta. Yang lain kan seikhlasnya kita panitia memberi berkat di situ, mereka tidak, sudah ini saja saya bilang begitu. Karena saya sudah berkali-kali ke sana. Dari Sunan Gunung Jati kita mampir ke masjidnya Pak Dudung. Masjid Abdurrahman, ya Abdurrahman, masjidnya Pak Dudung.
Kita malam hari itu ya, yang halamannya luas, Yang tempat lampunya wudhu. banyak itu, Iya, lampunya. tapi ngantuk-ngantuk sedikit tapi enak di sana itu. Dari situ sudah kita keliling Jakarta, Bandung, kemudian nginap di mana yang baru Andre itu ya? Cikampek. Nah, di rumah makan itu makan berkali-kali, terasa enak, bisa tambah-tambah, bayar sendiri. Namanya Pak Munir, giliran Pak Cip bikin gara-gara itu Pak Cip Sucipto, belilah apa? Cempedak. Ini Pak Munir nggak hadir nih Pak Munir. Oh, enak sekali itu ngangkat kecil itu. Giliran sudah dimakan, baku rebut di toilet. Pak Munir sama Pak Cip baku rebut di toilet gara-gara Pak Cip. Terus saya di situ berkesempatan ngantar Wajib Saroni, Pak Cip beli HP ya. Beli HP karena HP-nya waktu itu hilang di kapal. Ketinggalan apa beli Pak Cip? Ketinggalan. Ya nggak apa-apa, sodako nggak pakai ngasih itu namanya. Sampai di situ nginep 2 hari, padahal peziarah lainnya wisata religi nggak ada yang sampai nginep 2 hari di situ. Orang Palu istimewa. 2 hari. 2 hari, bayangan bisa balondre. Ya Allah. Pergi malam minggu Ini juga dengan- saya ingatkan supaya nanti kita tidak boros biaya laundry. Jadi berangkat itu bawa baju satu saja. Sampai di satu makam beli satu. Beli satu. Kalau ada uang, Pak. Mustahil berangkat tidak bawa uang. Nanti saya gadaikan kamu yang tidak bawa uang. Satu sampai satu. Saya Jadi banyak. koper itu tidak terlalu berat berangkatnya. Urusan pulang berat, urusan masing-masing. Iya toh? Jadi beli satu lagi. Nanti soalnya apa? Biar bawa banyak. Tetap mata orang perempuan itu hijau. Mama lihat batik harganya 30.000 gimana tidak tertarik? Daster harga 15.000. Borong. Yang tutup mulut itu terus jadi diomongin. Ya Allah. Tempatnya tempat kalong. Pekalongan. Di Pekalongan itu. Nah, di Pekalongan mampir di Cikampek dulu, kemudian kita ke Jakarta ya. Jakarta ke Monas gitu aja. Sama waktu itu ulang tahun TNI ya. Banyak alat-alat perang itu banyak. Oh, waktu itu kata alat-alat perang yang dibawa ke sana. Ini ulang tahun TNI saat ini. Kemudian dari Monas ke Istiqlal. Kita sempat berjamaah di sana ya. Berjamaah apa itu? Zuhur. Berjamaah di Istiqlal, alhamdulillah pernah foto-foto di sana, juga pernah berjamaah di sana. Setelah dari Istiqlal ke Bandung, Al-Jabar ya? Cikampek lagi. Iya, Cikampek lagi. Setelah itu ke Bandung di Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar itu masjidnya Ridwan Kamil katanya. Iya, masjidnya Ridwan Kamil. Dari situ langsung meluncur ke Panjalu. Alhamdulillah, Pak. Sing tadi derek niki teng Panjalu ketemu yang namanya jengkel. Jengkol. Yang namanya Pak Munir. Saya senang lihat Pak Munir itu kalau makan. Luar biasa. Ini saya orangnya tadi saya telepon nggak bisa. Kenapa Pak Munir itu? Besok saya ke sana insyaallah. Di situ makan jengkol, ada kolang kaling, dan di situ naik kapal pesiar mengelilingi pulau. Yang ikut grup saya naik perahu itu berputar sampai 7 kali macam orang tawaf. Ustaz, bisakah kita berkeliling lagi? Oh bisa, bayar berapa? 3.000 waktu itu. Ya, tidak ikut grup saya. Oh rugi sekali. Yang ikut, kamu ikut ya? Nah, bayar 3.000 lagi, keliling lagi. Oke siap. Oh iya, mau jam 5. Ya, ini karena waktu mepet, kita jalan-jalan baru nyampe mana tadi? Panjalu. Langsung ke timur sampai terakhir ke Gus Dur. Istilah kita nginap di Mojokerto. Jadi kesimpulannya dengan ziarah saya yakin tidak ada ruginya, karena yang pasti hati senang itu menyebabkan kita sehat pikiran, sehat fisik, sehat jasmani, dan tentunya kalau kita berangkat sendiri tidak sesenang itu dan tidak seseru itu. Gitu. Dan biayanya saya yakin tidak semurah itu. Pasti bingung.
Nah, jadi ketika kita berziarah, kita niati pertama tabarukan mencari berkah para orang-orang alim, para guru-guru, kemudian kita niat refreshing kita yang sekian lama kerja dan lain sebagainya. Seusia kita ini memang butuh refreshing. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ketika kita berencana ziarah lagi Wali Songo plus Bali, jadi Jawa Bali nanti itu selama 12 hari nanti diatur panitia, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Jenengan semua kaum muslimin diberikan rizki yang lancar, halal barokah, amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan sedikit apa yang dapat saya sampaikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit menjadikan ilmu yang manfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah penyampaian dari Bapak Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat maslahah fitini wa dunya katal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya sholat berjamaah, sholat asar berjamaah.